Zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawmal jum'ati anzir wal imam yakhutubu faqadlatuhu anzidu wasma'u wa'ti'u rahmatullah anzidu wasma'u wa'ti'u rahmatullah anzidu wasma'u wa'ti'u rahmatullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal islam dinan wa nizama yahdi bihin nasa siratan mustaqima wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri nuran mubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, para jamaah salat Jumat rahmatullah. Mengawali khutbah, kami mengingatkan kepada diri kami dan panjenengan semuanya, mari bersama-sama kita menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tinggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirin, para jamaah rahimakumullah. Islam menganjurkan kepada para umatnya agar bekerja dengan keras, sehingga dengan demikian diharapkan bisa hidup secara layak dan wajar, tentunya terbebas dari kemiskinan atau terbebas dari kefakiran. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila engkau telah menyelesaikan sholat, maka bertebaranlah di bumi Allah, carilah rezeki karunia Allah, dan ingatlah pada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, agar dengan demikian kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kunci menuju muflih, kunci menuju daripada menjadi orang-orang yang beruntung di dalam hidup kehidupannya, maka yang pertama Allah perintahkan
agar seseorang melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah dianjurkan untuk bekerja, bertebaran di muka bumi Allah untuk menyongsong mencari rezeki karunia Allah. Dan yang selanjutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah, baik secara harfiah, banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak baca Al-Qur'an, dan tentunya zikir di sini juga dimaknai ketika seseorang bekerja, hendaknya dia senantiasa ingat kepada Allah sehingga dia akan berupaya mencari rezeki yang halal, yang baik, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 17, Allah juga mengingatkan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Carilah rizki dari sisi Allah, beribadahlah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Di dalam Al-Ankabut 17 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja, menyongsong, untuk mencari rezeki karunia Allah. Bekerja tersebut harus dibarengi juga dengan beribadah. Berikutnya, washkurulah, bersyukurlah kepadanya. Mengapa digandeng dengan syukur? Karena ketika seseorang bisa menunaikan sholat, bisa menunaikan amal-amal sholat, ibadah yang lainnya, hakikatnya dia oleh Allah diberikan kemampuan untuk menjalankannya, masih bisa ibadah dengan baik, bisa beraktivitas. Demikian pula ketika seseorang bisa bekerja, tentunya di sana juga atas karena pertolongan Allah, karena dia bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, masih bisa beraktivitas di sana kemari. Tentunya dengan kita bisa sholat, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, mari kita syukuri, karena sesungguhnya seluruh apa yang kita lakukan ini nanti muaranya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, para jamaah salat Jumat rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita fa'mal amalum ri'in yadhunnu alla yamuta abada wahdar hadra yakhsha ayyamuta wada. Yang artinya bekerjalah atau lakukanlah suatu amal perbuatan sebagaimana pekerjaan orang-orang yang senantiasa menyangka bahwa dia akan hidup terus atau tidak akan mati. Akan tetapi berhati-hatilah sebagaimana orang yang takut, di mana mereka berbanyak ibadah kepada Allah, dia khawatir besok pagi akan mati. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwa ketika kita bekerja, tentunya pekerjaan tersebut kita laksanakan dengan semangat, kita laksanakan dengan optimis, penuh keyakinan, seakan-akan kita masih hidup lama, hidup panjang, bahkan masih lama mati. Jadi kita semangat untuk mencari rezeki karunia Allah. Tetapi ketika gilirannya waktu ibadah tiba, maka hendaknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita memperbanyak taubatan nasuha. Kita takut seakan-akan kematian akan menyongsong kepada seseorang, yaitu besok pagi. Jadi disinilah keseimbangan antara yaitu seseorang memenuhi kebutuhan dunianya dan tentunya dia tidak melupakan kebutuhan akhirnya,
dalam rangka menyongsong keselamatan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari rezeki yang banyak ikhtiar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang baik, rezeki yang thayyib, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di samping kita kerja keras, dan tentunya kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berupaya dan berusaha mencari rezeki yang halal. Mengapa? Karena sesungguhnya mencari rezeki yang halal adalah suatu kewajiban setelah kita menunaikan ibadah fardu, sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halali fardhatun ba'dal fardhah. Mencari rezeki yang halal adalah suatu kewajiban, suatu keniscayaan setelah ia melaksanakan, yaitu perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang dia berangkat menuju hutan, dia mencari seikat kayu, kemudian ia panggul dan dia menjualnya ke pasar, maka itu menjadi lebih baik daripada ia meminta-minta yang kadang-kadang ia diberi atau bahkan kadang-kadang ia ditolak. Ayyakhudha ahadukum hablahu fayatiya bi khusmati hatabin al dhahri fayabi'aha fayakuffa Allahu wajha khairul lahu min ayyas'alan nasa aqtahu aw mana'u. Yang selanjutnya, ma'asyiral hadirin, para jamaah rahimakumullah, seseorang yang dengan semangat, seorang yang dengan penuh keyakinan dia berupaya, berusaha sekuat tenaga untuk mencari rezeki karena Allah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka ketika ia berupaya seperti itu, maka oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disejajarkan dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana Kanjeng Nabi dawuh, innallaha yuhibbul 'abdal mukhtarifa wa man kadda 'ala iyalihi kana kal mujahidi fi sabilillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul 'abda, mencintai seorang hamba, al-mukhtarif, yang ia dengan penuh keterampilan, dengan penuh semangat, penuh motivasi untuk mencari rezeki. Dan barang siapa yang mereka bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia seperti al-mujahid fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Betapa besar pahala orang-orang yang dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah, mereka mencari rezeki karunia Allah demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ma'asyiral hadirin, para jamaah rahimakumullah, dan selanjutnya tentunya bagi kita yang oleh Allah diberikan kelebihan rezeki, maka di sanalah mari kita upayakan sebagian kita sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mengapa? Karena sesungguhnya di dalam harta yang kita miliki, di sana ada bagian untuk, yaitu orang-orang fakir miskin, baik mereka yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyebut diri kita sebagai seorang mukmin yang hakiki ketika kita juga mau bisa berbagi kepada orang lain. Laisa bimu'minin man bata sab'ana wa jaruhu ila jambihi ja'iun wa huwa ya'lam. Belum sempurna keimanan seseorang ketika ia tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dia tidak bisa tidur karena dalam keadaan kelaparan, sedangkan dia mengetahuinya. Bahkan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbagi, bersedekah walaupun sekecil apapun. Idza tabahta fa'akthirul maraqa,
Tsummandur ba'da ahli baiti jironika fa'arif lahu minha. Apabila kalian sedang memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah sebagian daripada tetanggamu yang ada di kanan kirimu, barangkali dia membutuhkan, maka hantarkan yang namanya kuah tersebut kepada mereka. Jadi ini kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tapi makna yang terkandung bahwa kita diperintahkan untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, namanya tetangga kita, walaupun sekecil apapun. Seperti contohnya adalah kuah tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita, ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada siksa neraka, walaupun engkau bisa bersedekah dengan separuh, yaitu biji kurma. Maksudnya kita disuruh bersedekah, berbagi, walaupun mungkin hanya setugel atau separuh kurma, tetapi dengan bersedekah tersebut maka akan bisa menutup pintu neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan petunjuk bimbingannya kepada kita dan keluarga. Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Allah berikan rezeki yang banyak, yang barokah. Semoga keluarga kita Allah dijadikan keluarga yang sakinah, anak-anak zuriyah kita Allah jadikan anak-anak yang sholih dan sholihah, dan kelak ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatan ta'ala sababika ar-rahmanir rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-abhar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadimah wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rضى 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa rضى 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ya hawilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal fi hawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah
وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا فليؤتكم ولذكر الله أكبر.